Shalom, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Pagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 53. Mari kita sebelumnya sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk pimpin kami untuk menjadi murid dari Tuhan Yesus yang baik. Pimpinlah kami Tuhan untuk melalui firman Tuhan kami ini boleh mengenal Tuhan kami, mengikuti Tuhan kami, dan terkhusus kami pun juga boleh mengikuti peringatan-peringatannya dan belajar juga dari kegagalan banyak pengikut dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Kami berdoa memohonkan kepadamu kiranya belas kasihan Tuhan yang besar boleh beserta dengan kami. Berikanlah kepada kami pembacaan yang sehat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira 1/4 batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya pun menjadi titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tertidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang murid-muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawas bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan bertentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu sekalian, kita mendapati sekali lagi di dalam Injil ini bahwa doa merupakan satu hal yang sangat ditekankan. Kita mendapati di dalam bagian yang sangat awal, ketika ada berita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, kita melihat ada orang-orang di luar itu sedang bersembahyang, saudara. Dan kalau kita berbicara tentang hidup dan pelayanan Yesus, pada saat pembaptisan, sebelum ada satu buah pewahyuan dari Allah Bapa mengenai Kristus Yesus sebagai sang anak tunggalnya, ketika Roh Kudus turun atasnya, ada catatan bahwa Yesus itu berdoa. Kita juga mendapati bahwa Yesus itu berdoa sebelum akhirnya itu memilih murid-muridnya. Dan kita juga mendapati ya bahwa murid-murid itu minta diajari berdoa. Dan kita semua mengenal tentang doa Bapa kami. Nah, memang sebagian besar di antara kita mengenal doa Bapa kami di dalam versinya Matius ya. Tetapi kita mendapati ya bahwa doa Bapa kami di dalam versinya Lukas itu ditempatkan di dalam satu buah setting ketika para murid meminta untuk Yesus itu mengajari mereka berdoa sebab mereka melihat Yesus itu berdoa. Lalu saudara, kita juga mendapati bahwa Yesus itu berdoa saat transfigurasi. Jadi saudara, kita mendapati bahwa Yesus adalah dia yang kita bisa lihat memiliki kebiasaan berdoa. Dan saat ini saudara, kita mendapati ketika sedang masuk ke dalam masa-masa yang sangat krusial di dalam kehidupannya. Kita mendapati doa menjadi satu hal yang paling dibutuhkan di dalam kehidupan umat manusia. Kehidupan Yesus dan para muridnya ketika dia sedang akan memasuki puncak penggenapan kehendak Bapa yang akan dilaksanakan di dalam hidupnya Yesus, saudara. Dan sekarang kita mendapati Yesus berdoa. Tidak mengejutkan bagi kita, saudara, karena kita memang mendapati bahwa kita melihat Yesus itu punya kebiasaan berdoa. Jadi ketika kita sekali lagi melihat ada Yesus yang bergumul dengan doa, kita tidak terlalu kaget, saudara. Meskipun kali ini kita mendapatkan deskripsi bahwa doanya itu adalah doa yang sangat serius. Lalu ada malaikat yang datang menguatkan dia. Lalu peluhnya itu menetes seperti titik-titik darah, saudara. Kita mendapati memang ada satu buah pergumulan yang sangat serius. Tetapi saudara, ini bukan pertama kalinya Yesus itu bergulat di dalam doa. Sudah pernah ada catatan sebelumnya, saudara. Yesus Kristus itu berdoa semalam-malaman, saudara. Jadi saudara, kita mendapati tidak mengejutkan bagi kita ketika kita mendapati Yesus di dalam masa puncak pelayanannya dia bergumul di dalam doa. Yang mengejutkan bagi kita, atau mungkin
sayangnya tidak terlalu mengejutkan, ya. Saya sih berharap ini cukup mengejutkan, ya. Kontrasnya itu jelas. Tetapi sayangnya ini mungkin tidak terlalu mengejutkan. Yaitu kita mendapati bahkan di dalam momen seperti ini pun, Saudara, kita melihat murid-murid itu tidak berdoa, Saudara. Gantungannya mereka itu ada di mana, Saudara? Kita mengingat, Saudara, ya. Murid-murid itu adalah dia yang sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Sejak sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan, lihat, iblis itu sudah menampi kamu, Petrus, iblis sudah menampi kamu, tapi aku berdoa untuk kamu. Dan nanti kalau kamu sudah dikuatkan, kamu harus kuat-kuatkan saudara-saudaramu yang lain. Baru saja diperingatkan, sudah satu perikop sebelumnya. Dan kita mendapati mereka sekarang tidur ketika Yesus sedang berdoa semalam-malaman, saudara. Ini kita mendapati, ya, ketika ada panggilan untuk alert, panggilan untuk bersiaga, mereka itu malah lalai dan tidur, saudara. Bukankah ini menjadi satu buah cerminan, ya, sikap banyak di antara kita lah, saudara, orang-orang Kristen, saudara, yang menjadi sangat lalai untuk berdoa, khususnya di dalam masa-masa krusial di dalam kehidupan kita, saudara. Kita banyak berdoa ketika kita itu banyak keinginan. Ketika kita tuh pengen untuk capai, kita berdoa, saudara. Tapi ketika ada masa-masa pergulatan iman yang serius, ada masa-masa di mana kita itu mesti merenungkan apa yang mesti kita genapkan di dalam kehidupan kita, kita seringkali lalai di dalam berdoa, saudara. Dan kita melihat, ya, Yesus Kristus saat ini sedang bergulat, dan pergulatannya itu serius. Di dalam doanya dia bergulat dengan serius, sehingga ada malaikat yang datang, ada peluh dan seperti tetes-tetes darah, saudara. Saudara, bukankah ini mengingatkan kita, ya, akan ada seorang tokoh yang lain yang nantinya menjadi bapak moyangnya orang Israel. Bahkan namanya sendiri akan diubah menjadi Israel. Dia juga bergulat dengan Allah, bergulat dengan Allah, bergulat dengan kehendak Allah, sampai akhirnya dia menjadi pincang. Siapa itu? Yakub, saudara. Ketika dia bergulat dengan Allah dan menang, dia bergulat dengan Allah dan mendapatkan nama yang baru, yaitu Israel, karena dia bergulat dengan Allah, saudara. Dan saat ini, saudara, kita mendapati Yesus, Sang Israel yang baru, Sang Israel yang sejati, yang mengemban panggilan sejatinya Israel untuk menggenapkan sepenuh-penuhnya kehendak Tuhan di dalam dirinya, itu juga sedang bergulat dengan serius, saudara. Kita tahu, saudara, menggumulkan kehendak Allah bukan permasalahan yang simpel. Oleh karena itu perlu ada satu buah pergulatan yang sangat serius, saudara. Dan kita tahu, saudara, ini bukan satu buah pergumulan yang bermain-main, saudara. Karena Yesus Kristus adalah dia yang saat ini sedang sangat sadar, sedang bergulat dengan kehendak Allah untuk menanggung dosa, saudara. Dosa itu apa? Dosa adalah perlawanan dengan Allah, saudara. Jadi Yesus Kristus di dalam kesadaran, dia sadar bahwa dia sedang menanggung efek dari perlawanan terhadap Allah, saudara. Saudara bisa membayangkan, ya, Kristus Yesus adalah dia yang punya relasi sangat dekat, sangat intimate dengan Allah, saudara. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita itu merasa discomfort dengan dosa. Seorang reformator, saudara, pernah mengatakan, John Calvin, ya, dia mengatakan bahwa orang yang sangat saleh, orang semakin saleh akan menjadi semakin peka terhadap dosa, saudara. Saudara mungkin cukup akrab, ya, dengan ceritanya Martin Luther sebelum dia itu akhirnya itu bertemu dengan doktrin justification by grace through faith alone, saudara. Kita mendapati, saudara, dalam cerita-cerita populer adalah dia yang sering sekali mengaku dosa, saudara. Padahal dia sendiri punya pengakuan bahwa kalau hidupnya dia di dalam biara itu boleh dicek berdasarkan kehidupannya, dia yang orang paling saleh, saudara. Tapi orang yang paling saleh ini juga adalah orang yang paling sering mengaku dosa, saudara. Sampai ada semacam kayak guyonan, saudara. Dia itu mengaku dosa kepada atasannya dia, saudara, vikaris jenderalnya dia, saudara. Namanya adalah Johann von Staupitz, saudara. Nah, saudara, akhirnya, saudara, von Staupitz ini namanya itu diplesetkan, saudara, menjadi Stop It. Stop It. Kenapa kok dia namanya itu bukan lagi Johann von Staupitz tapi diplesetkan menjadi Stop It? Stop It maksudnya stop it. Stop it. Martin Luther, kamu mengaku dosa terlalu sering. Stop it, stop it, stop it. Gitu, sudah, tidak usah mengaku dosa terlalu sering. Kamu keluar, lalu bikin perzinahan kayak, atau membunuh orang kayak, bikin dosa yang lebih serius, baru kamu mengaku dosa. Tapi sudah bisa, saudara. Orang itu semakin saleh, semakin bersih, dia akan semakin peka terhadap dosa. Calvin mengatakan itu, saudara. Dan saya pikir tidak sembarangan, saudara. Kalau di dalam kitab suci kita, sudah kita mendapati, ya, orang yang mengatakan, aku orang yang berdosa di antara orang yang paling berdosa. Itu siapa, saudara? Paulus. Dia mengatakan seperti itu, saudara. Lalu Yesaya, saudara. Yesaya itu probably, ya, saudara, adalah orang paling saleh di seluruh tanah Yudea pada zamannya, saudara. Tetapi dia pun mengakui bahwa saya adalah orang yang najis bibir, saudara. Kita bisa melihat, saudara, Daniel, seorang tokoh yang kita nggak ketemu, saudara. Kita nggak ketemu catatan dosanya dia. Tentu dia adalah orang berdosa, tapi kita nggak ketemu catatan dosanya dia. Dia pun mengaku dosa secara sangat serius, saudara, di dalam Daniel pasal 9. Dosanya dia, dosa nenek moyangnya diakui, dan dia pun mengatakan bahwa kami itu layak menerima dosa, penghukuman, pembuangan seperti ini, saudara. Jadi kita mendapati, ya, saudara, orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan, dia akan semakin peka terhadap dosa.
dan semakin sadar akan konsekuensi dosa, saudara. Sekarang kita bicara Yesus Kristus, saudara. Apakah dia saleh? Sudah pasti. Apakah dia sering bergulat dengan doa? Sudah pasti. Apakah dia dekat dengan Bapa? Sudah pasti. Apakah dia peka terhadap dosa? Sudah pasti. Dan dia yang peka terhadap dosa, peka terhadap kedukaan hati Allah, peka terhadap kemurkaan hati Allah, sudah. Sekarang dia harus deal dengan kegelapan dan dosa, sudah. Tidak heran, sudah, pergulatannya dia menjadi satu buah pergulatan yang sangat-sangat berat, sudah. Ini akan menjadi satu buah pertempuran yang berat, yaitu pertempuran apa? Pertempuran doa. Sudah, ada satu buah pendapat yang banyak dipercakapkan, sudah. Kalau kita lihat di dalam bagian ini ya, murid-murid Yesus itu kan tidur ya. Murid-murid Yesus tidur. Lalu dari mana kita bisa punya catatan, sudah, doanya Tuhan Yesus, isi doanya ya. Ini ya. Catatan seperti ini. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kok tahu, sudah? Ini catatan dari mana? Yang dengar siapa? Saksi matanya siapa? Ada kan murid-murid yang diajak bersama dengan Yesus, tapi mereka tidur kok. Jadi saksi mata ini ngarang-ngarang ini. Atau mungkin setelah Yesus bangkit ya, Yesus memanggil murid-murid lalu memarahi mereka. Kamu dulu itu ya, pada waktu aku lagi bergumul di Getsemani, kamu kok tidur? Ngaco kalian itu ya. Maka sekarang saya kasih tahu kamu ya, waktu itu saya doanya apa? Saya doanya seperti ini, catat ya. Apa seperti itu, sudah? Nah, saya percaya tidak, sudah. Saya percaya bahwa murid-murid ini melakukan rekonstruksi dari apa? Dari kebiasaan Yesus berdoa. Murid-murid itu tahu Yesus itu memang adalah man of prayer, dan doa seperti ini bukan doa yang baru pertama kali diucapkan oleh Tuhan Yesus, sudah. Maka kita bisa mendapati ya, mereka bisa merekonstruksi dan rekonstruksinya itu benar. Rekonstruksinya itu benar. Saudara, sekarang ya misalkan tanya sama istri saya, hari malam kemarin saya doanya apa di dalam doa keluarga kami. Saya yakin, sudah, meskipun speednya berbeda, kata-katanya mungkin ada beda-beda sedikit, saya percaya sudah 95% sudah, itu isinya akan betul, sudah. Anak saya pun, sudah, itu meskipun dia tidak bisa merumuskan ya, tapi kalau ada sesuatu yang kelupaan dari doa syafaat kami, dia bisa ingatkan loh. Tadi Bapak ini belum didoakan, dan Bapak ini belum didoakan. Kenapa bisa demikian? Mereka bisa rekonstruksi. Kok bisa rekonstruksi? Kami punya kebiasaan. Setiap hari isi doanya mirip, sudah. Sebelum tidur tuh yang didoakan tuh kurang lebih ya mirip-mirip, sudah. Karena kan ya memang orang itu pergumulannya biasanya tidak berubah-ubah setiap hari kan, sudah ya. Nah, kita mendapati, sudah, Yesus berdoa, bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu. Itulah doa yang sudah sering didoakan karena dia adalah man of prayer, sudah. Maka kita bisa mendapati rekonstruksi ini, sudah. Yesus bukan orang yang tiba-tiba saja masa sulit berdoa, sudah. Dan dia sedang bergulat secara serius, bertempur secara serius di dalam doa, dan kali ini, sudah, kita mendapati ya, di dalam pergumulan seperti ini, apakah dia itu menang? Sudah, nanti ya di dalam bagian belakang ya, kita bisa mendapati ya. Saudara boleh coba cari ya, ucapan percaya diri mana, ucapan penuh keyakinan mana, saudara, yang lebih besar daripada kalau ada seseorang yang kriminal, yang sedang setengah mati di atas tiang gantungan, di mana dia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya secara manusia, saudara ya. Di atas tiang gantungan, tangannya dipaku, di dalam keadaan tekanan mental, tekanan batin, tekanan fisik yang paling berat. Di tengah-tengah orang-orang yang di bawah itu menolak dia, saudara, semuanya itu mocking dia. Bahkan penjahat pun bisa mocking dia, saudara. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, dia bisa mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, gimana itu? Ucapan seperti itu bisa keluar di dalam momen seperti itu, gimana caranya, saudara? Lalu, saudara, orang itu, yaitu Yesus Kristus, saudara, di atas kayu salib dalam keadaan yang menurut pandangan semua orang sudah kalah, sudah. Dia bisa mengatakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bisa ada punya kalimat keyakinan seperti ini, sudah. Ini kalau nggak lagi kurang darah dan halusinasi, pasti orang ini punya keyakinan yang sangat besar. Kalau dia punya keyakinan yang sangat besar, pertanyaannya, kok bisa, sudah? Saya percaya salah satunya adalah karena pertempurannya sudah dilakukan secara besar-besaran di dalam medan pertempuran ini, sudah, di Getsemani. Dia bertempur di sini, sudah, sehingga ketika nanti berhadapan dengan salib dia bisa dengan penuh kepercayaan, sudah. Sementara murid-murid yang tertidur di dalam battle of prayer, sudah, nantinya akan kocar-kacir, sudah. Sudah, dan saya, sudah, di dalam keadaan-keadaan kehidupan kita, sudah, jangan kalah, jangan sampai kita itu menyerahkan areal kalau di dalam pertempuran, ya. Perang gitu, sudah. Kalau ada perang dua negara, dua kerajaan, sudah, perang itu tidak semua battle kita bisa menangkan. Seringkali begitu, sudah. Sudah, kalau main catur, sudah, tidak bisa semua bidak Anda itu menang, sudah. Seringkali tidak bisa. Kecuali memang tingkatannya bedanya jauh banget, sudah. Saya ngelawan Grandmaster gitu ya, sudah. Nah, mungkin Grandmasternya bisa, menteri-menterinya nanti bisa banyak semua ya. Karena punya saya sudah dimakan habis, lalu mereka bisa pionnya disekolahkan jadi menteri semua, mungkin bisa, sudah. Tapi kalau rada berimbang, sudah, seringkali Anda tidak bisa menang sampai total-totalnya itu tidak bisa.
Terus caranya bagaimana, saudara? Caranya ya, Anda mungkin kalah di bagian ini, kalah bagian ini, berkorban di sini, berkorban di situ, tetapi areal akhirnya menang, saudara. Nah, saudara, di dalam pertempuran spiritual orang Kristen, saudara, satu area yang mana orang Kristen nggak boleh jatuh, satu area orang Kristen nggak boleh kalah, saudara, yaitu apa? Doa, saudara. Di sana kita menggantungkan diri kita sepenuh-penuhnya, saudara. Dan kita mendapati, saudara, doanya Yesus Kristus adalah doa yang sangat tidak sembarangan, susah, saudara, karena dia sedang mengemban panggilan Allah untuk memulihkan kembali panggilan Israel, di dalam menggenapkan seluruh kehendak Allah untuk berkata yes terhadap kehendak Tuhan, untuk menanggung dosa. Itu satu hal yang sangat tidak gampang, mengalahkan dosa, saudara. Maka dia berkata, Bapa, jika mau, lalukan cawan ini daripadaku. Saudara, kita jadi kepengen bertanya ya, saudara, melalukan cawan ini daripadaku itu mungkin atau enggak sih? Doanya Yesus doa apa ini, saudara? Ini doa ngarang-ngarang, doa ngarep, atau doa macam apa, saudara? Lalukan cawan ini daripadaku jika engkau mau, tapi ya bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Lalu dia kan tahu kehendak Bapa. Sejak dalam transfigurasi dia sudah tahu kok nanti akan kepergiannya ke Yerusalem tujuannya untuk apa. Ada Musa, ada Elia yang langsung menegaskan. Dia pun juga mengajarkan kepada muridnya berkali-kali, sudah. Dia juga makan Paskah mengatakan ini adalah tubuhku, cawan ini adalah darahku. Dia sudah jelas kok, sudah. Kok sekarang masih bisa mengatakan lalukan cawan ini daripadaku jika engkau mau, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Ya udah jelas kehendaknya Bapa, dia mati. Kenapa dia mesti mengucapkan doa seperti ini? Nah, sudah, ada satu buah pendapat, sudah, dari satu orang penulis ya, namanya John Ortberg ya. Dia mengatakan, sudah, doanya Tuhan Yesus adalah doa yang wajar loh. Dia itu manusia, dan di dalam pemikiran-pemikiran manusia yang wajar itu bisa nggak sih sebetulnya ya kerajaan Allah ditegakkan, misalkan tidak harus dengan Yesus itu mati di atas kayu salib. Secara hitung-hitungan manusia sebetulnya ya mungkin bisa, sudah. Bukankah di dalam perjanjian lama sudah pernah ada presiden, saudara? Sudah pernah ada Raja Daud yang melalui kekuatan militernya bisa menaklukkan banyak musuh. Oke, Daud punya kelemahan di sini dan di sana, cacat di sini dan di sana. Tetapi saudara, Yesus Kristus, andai dia tidak mengikuti kelemahan-kelemahan Daud, dia tidak menghabisi Uria, dia tidak berzina, lalu dia tidak melakukan banyak kesalahan-kesalahannya Daud, saudara, ya mungkin dia bisa menegakkan kerajaan dengan jalur militer. Mengalahkan musuh dengan jalur militer, masa nggak boleh sih? Saudara, by the way, pada waktu akhir zaman, ketika Yesus datang kedua, Anda pikir ya, coba pikirkan, orang-orang yang menolak Yesus, orang-orang yang tetap gak mau percaya Yesus, mereka akan diapakan? Ya mereka akan dikalahkan, mereka akan dibungkam kan. Nah, kenapa kalau besok akhir zaman boleh dibungkam, terus pada waktu Yesus datang ke dalam dunia gak boleh dibungkam? Kenapa gak boleh ada quote-unquote pendekatan militer pada waktu zamannya Yesus, sementara nanti pada waktu kedatangan kedua boleh ada pendekatan militer? Musuh-musuh Tuhan boleh mematikan semua. Kenapa boleh, saudara ya? Kenapa pada zamannya Yesus gak boleh? Sebetulnya kan tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan ya Tuhan Yesus berdoa, lalukan cawan ini daripadaku, alternatifnya ada nggak? Alternatifnya ada. Ya jadi seperti Daud, atau jadi seperti Salomo lah, nggak terlalu banyak perang, tapi melakukan diplomasi. Kita tahu Yesus itu pintar, sudah. Dia bisa bersoal jawab dengan lawan-lawannya dan menang. Kalau dia itu bisa memenangkan ya pertempuran silat kata, saudara. Dia Taurat juga menguasai, ilmu juga banyak menguasai. Dia bisa mengalahkan ahli Taurat, mengalahkan orang Farisi, dia juga bisa mengalahkan orang Saduki. Barangkali sudah dia bisa punya daya tawar, sudah, di dalam pemerintahan Romawi. Lalu pemerintahan Romawi ditransformasi dari dalam menjadi Kristen, kan bisa juga. Gak usah melalui jalan yang terlalu rumit, mati di atas kayu salib. Tetapi saudara, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Saudara, mendoakan not my will but thy will, itu menjadi jauh lebih sulit ketika alternatifnya itu ada. Ketika alternatifnya ada, saudara. Ketika alternatifnya nggak ada, nggak terlalu sulit, saudara. Saudara, kalau misalkan, saudara, saya berdoa seperti ini. Tuhan, saya kepingin menjadi konglomerat besok lusa. Besok lusa ya, tolong Tuhan, saya kepingin jadi konglomerat. Saya ingin punya helipad, saya ingin punya helikopter, saya ingin punya 4 jet pribadi. Tapi Tuhan, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Terus besok lusa saya jadi konglomerat. Terus gimana, saudara? Ya nggak apa-apa. Karena apa? Itu memang alternatifnya kecil kan, saudara ya. Kemungkinan kecil itu bisa terjadi, saudara. Bagaimana saya bisa besok lusa jadi konglomerat itu gimana caranya, saudara? Tetapi, saudara, saya ambil contoh, saudara. Saya punya saudara, atau punya anak, atau punya istri, atau diri saya sendiri, saudara. Diri saya sendiri, saudara. Saat ini saya usianya 40 sekian tahun, saudara. Badan saya itu ya tidak seperti badannya orang 20-an, tapi juga tidak seperti badannya orang 90-an. Saya itu ya masih lumayan sehat-sehat lah, lumayan oke, saudara. Lalu suatu hari saya agak meriang-meriang, lalu badan agak berat, terus saya berdoa, Tuhan, jika sesuai dengan kehendak-Mu, tolong berikan kesembuhan, jangan sampai makin parah. Terus dari 2 hari kemudian saya lumpuh, saudara. Kehendak Tuhan saya lumpuh, misalkan, saudara. Terimanya susah atau gampang? Jauh lebih susah, saudara. Kenapa? Karena alternatifnya itu ada. Biasanya orang kalau meriang-meriang 2 hari kemudian itu memang sembuh, saudara. Iya kan? Biasanya itu kalau sakit-sakit biasa bersin-bersin 2 hari kemudian sembuh. Jadi alternatif supaya saya 2 hari lagi sembuh, itu alternatifnya memang jelas, memang ada.
Tapi setelah 2 hari kemudian saya ternyata lumpuh. Itu kan susah untuk diterima. Beda saudara ya, kalau sekarang saya lumpuh, saya sudah 3 tahun lumpuh, 15 dokter ngomong kamu gak bisa sembuh. Lalu saya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya. Tapi ternyata kalau bukan kehendakmu ya sudah gak apa-apa Tuhan. 2 hari kemudian saya tetap lumpuh. Itu tetap gak enak, tapi gak bisa terimanya itu lain saudara. Sekarang sudah Yesus Kristus, alternatifnya itu ada nggak? Alternatifnya ada. Bisa menjadi seperti Daud, bisa menjadi seperti Salomo. Alternatifnya ada sudah. Tetapi sudah kehendak Tuhan jelas. Kamu harus menjalankan kehendak Allah dengan mengalahkan dosa, menanggung dampak dosa. Karena Allah itu benar, Allah itu adil. Dan setelah itu mendirikan kerajaan yang berdasarkan kekuatan cinta kasih Tuhan, kebenaran, pengampunan, belas kasihan saudara. Maka saudara, Tuhan Yesus mendoakan itu dan dia menjalaninya. Setelah malaikat menguatkan, dia pun menjalannya dengan sungguh-sungguh saudara. Sementara murid-murid yang tertidur saudara, apa yang dilakukan oleh mereka? Yang dilakukan oleh mereka adalah tindakan yang penuh dengan ketidakmengertian. Bawa pedang, sekarang ya, serang ya, langsung saudara sikat kupingnya hambanya imam besar saudara. Dan Tuhan Yesus udah geleng-geleng kepala saudara. Ini masih berpikir dengan jalan seperti ini. Sudah diajarin berkali-kali jalan militer, jalannya Yerusalem, jalannya Zelot, itu adalah jalan yang akan dibuang oleh Tuhan. Jalan yang akan hancur, jalannya bait suci Yerusalem tuh, jalan take arms, itu adalah jalan yang akan dihancurkan. Sementara jalannya Yesus adalah jalan berbeda. Sudah bisa bayangkannya dalam keadaan seperti ini, betapa tersendirinya Yesus. Di satu sisi sudah dia berhadapan dengan lawan-lawannya, yang salah satu muridnya Yudas Iskariot ada di sana sudah berhadapan dengan lawan-lawannya. Lalu kedua, Yesus harus VS berhadapan dengan murid-muridnya. Murid-murid yang mengikuti dia ternyata kehendaknya berbeda dengan kehendaknya Yesus sendiri sudah. Sudah kita mesti pikirkan baik-baik sudah. Kita ini orang-orang Kristen. Kita itu murid-muridnya Yesus bersama dengan Yesus. Pertanyaannya, kita itu bersama dengan Yesus saja atau betul-betul inline jalannya dengan Yesus sudah. Jangan-jangan bersama-sama dengan Yesus tetapi berlawanan dengan Yesus sudah. Saya pernah ingat tuh suatu kali itu ada satu orang temannya sekarang menjadi pendeta, namanya pendeta Handi. Dulu itu masih vikaris atau masih mahasiswa, saya lupa ya. Dia pernah mengucapkan satu buah kalimat ya di dalam khotbah, saya lupa juga isi khotbahnya. Tapi dia mengatakan ya, kadang-kadang ya ada hamba-hamba Tuhan, dia bilang gitu. Ada hamba-hamba Tuhan yang kelebihan huruf T. Kelebihan huruf T. Jadi bukan hamba Tuhan tapi hambat Tuhan. T-nya double tuh. Hamba Tuhan itu mengikuti Tuhan, tapi hambat Tuhan itu menghambat Tuhan sudah. Seperti kayak murid-muridnya Tuhan Yesus ini sudah. Mau disebut sebagai hamba-hamba Kristus, ya mereka bersemangat mengikuti Yesus, tapi jalannya berbeda sudah. Nah, kita mendapati sudah dalam bagian ini betapa tersendirinya Yesus sudah. Saudara, hari ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk menaikkan 2 buah pokok doa saudara. Yang pertama, mari kita berdoa meminta kepada Tuhan, kiranya Tuhan karuniakan kepada kita kerajinan di dalam berdoa. Sekali lagi kita meminta kiranya Tuhan memberikan kepada kita keseriusan, bahwa doa itu adalah satu hal yang sangat serius. Kita ingin bergumul dengan serius, menggumulkan kehendak Tuhan, mendoakan dengan sungguh-sungguh. Dan kedua saudara, kita ingin sebagai murid-murid Yesus, kita boleh menjadi orang-orang yang mengerti dan bersama dengan Yesus, menjadi hamba-hamba Tuhan dan bukan hambat-hambat Tuhan. Baik rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita, terpujilah Tuhan.